Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ulfala. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara Islam dengan lingkungan akuatik. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang ekologi perairan. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi perairan adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu organisme dengan lingkungan perairan. Nah, yang termasuk ke dalam ekologi perairan ini, misalnya kayak danau, laut, sungai, muara, dan lain sebagainya. Air ini erat kaitannya dengan ekologi perairan. Nah, air ini juga sangat terjaga di bumi karena semua makhluk hidup membutuhkan air, terutama manusia. Karena bagi manusia, bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini, air merupakan sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan Allah telah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Nah, air hujan ini dari ayat di atas, Allah menurunkan air hujan dan air hujan akan menuju ke bumi, begitu juga ke sungai. Nah, di sungai ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci, sebagai transportasi, mencari ikan, kemudian bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata. Ya, ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60 berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza istasqa Musa liqaumihi فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل نفس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, ketuklah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripada 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 60. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakannya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkannya dengan memeliharanya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan kerusakan pada lingkungan air, yaitu dengan cara membuang kotoran ke kawasan tersebut. Cara Islam yang sangat mudah, yaitu dengan melarang untuk tidak membuang air kecil di air yang tenang, karena air yang tenang ini tidak dapat mengalir. Nah, ini berdampak bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sebenarnya ini sangat penting diketahui oleh kita semua, karena dengan cara seperti itu kita dapat menjaga kelestarian air bersih.
Ada sebuah hadis yaitu qala zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil ma'ir rakid rawahu Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu La'iyah, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair. Dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di air yang menggenang. Hadis riwayat Ahmad. Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 Allah menjelaskan bahwa kita dilarang untuk merusak alam. Berikut merupakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul sirru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl ka'anna aktharuhum musyrikin, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi lalu dilihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan. Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala kerusakan di bumi ini disebabkan oleh ulah manusia dan akibatnya akan kembali ke manusia itu sendiri.